Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Anda udah berbagi materi yang komprehensif banget ya soal stroke atau sering disebut juga serangan otak. Misi kita hari ini ya menggali intinya. Apa sih stroke itu? Apa pemicunya? Gimana cara ngenalin gejalanya? Dan yang paling krusial, gimana mencegah dan nanganinya? Ini kan kondisi darurat banget ya. Suplai darah ke otak mampet, jadi wah tiap detik berharga. Betul sekali. Memahami stroke ini penting banget karena tindakan cepat itu bisa sangat meminimalkan kerusakan otak yang permanen nantinya. Garis besarnya sih, ada dua tipe utama yang perlu Anda tahu. Iskemik, ini karena sumbatan, sama hemoragik. Nah, ini karena ada pendarahan di otak. Mari kita coba bedah lebih dalamnya. Oke, kita mulai dari jenisnya deh. Stroke iskemik ini berarti yang paling umum ya. Kalau nggak salah sekitar 87% kasus gitu ya, gara-gara aliran darah ke otak itu kesumbat. Iya, betul. Paling banyak memang iskemik. Sumbatannya itu bisa karena bekuan darah yang terbentuk di arteri otaknya sendiri, itu namanya trombotik. Atau bisa juga bekuan dari katakanlah jantung atau tempat lain lepas terus nyasar ke otak. Nah, itu yang embolik. Oke. Trombotik di otak, embolik itu kiriman dari tempat lain. Terus di materi Anda juga disebut soal TIA atau stroke ringan. Nah, ini gimana nih? Kedengerannya ringan, tapi kayaknya nggak bisa dianggap enteng ya? Justru itu, jangan sampai terkecoh sama istilah ringan. TIA atau Transient Ischemic Attack, gejalanya memang mirip stroke, tapi hilang sendiri dalam beberapa menit atau jam. Tapi ini tuh kayak warning keras loh. Sinyal bahaya kalau stroke beneran bisa datang kapan aja. Jadi penting banget ngenalin gejalanya, baik TIA atau stroke penuh. Oke, jadi gimana cara cepat ngenalinnya? Katanya ada akronim gampang ya? Ya, ada. Biar gampang diingat, pakai akronim FAST. Ini udah cukup dikenal luas sih. F itu untuk face atau wajah. Coba minta orangnya senyum. Perhatiin, ada sisi wajah yang kelihatan turun atau kebas nggak? Terus A itu arms, lengan. Minta angkat kedua lengan. Apa ada satu lengan yang nggak kuat naik atau malah turun sendiri? Lalu S, speech, bicara. Coba dengarkan, bicaranya pelo atau enggak? Aneh. Atau dia kelihatan susah ngerti omongan kita. Minta ulangi kalimat simpel aja. Dan yang terakhir, T, time, waktu. Ini krusial. Kalau Anda lihat satu aja dari gejala F, A, atau S tadi, wah, waktu itu penting banget. Harus segera panggil ambulans. Kalau bisa, catat juga jam berapa gejalanya mulai muncul. Face ya, wajah, lengan, bicara, waktu. Cukup jelas. Tapi di materi Anda juga ditekankan kalau gejala itu nggak selalu plek-ketiplek kayak face itu kan. Ada variasi lain. Nah, ini poin penting. Bener banget. Sumber Anda juga nyebutin, terutama pada wanita. Nih, gejalanya kadang bisa lebih halus atau nggak khas. Misalnya, tiba-tiba lemes banget seluruh badan, atau bingung mendadak, mual, sakit kepala hebat yang nggak biasa. Gejala kayak gini kan gampang banget ya diabaikan atau dikira penyakit lain. Oh iya ya juga ya, bisa disalahartikan. Terus ada juga istilah stroke diam-diam. Itu gimana lagi tuh? Ya, silent stroke. Ini kondisi di mana udah terjadi kerusakan di otak karena sumbatan kecil-kecil gitu, tapi nggak menimbulkan gejala pasti yang jelas. Ketahuannya biasanya pas nggak sengaja scan otak karena alasan lain. Walaupun diam-diam, kerusakannya tetap ada dan bisa numpuk seiring waktu. Oke. Jadi stroke ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba tanpa sebab ya. Seringnya itu akumulasi dari masalah kesehatan lain. Kalau lihat data yang Anda share, penyakit kronis ini kayaknya jadi biang keladinya ya. Hipertensi disebut sampai 64% pasien stroke punya itu. Iya, angka 64% itu tinggi banget loh. Itu nunjukin betapa besarnya peran tekanan darah tinggi. Terus diabetes juga disebut bisa naikin resiko 1,5 sampai 2 kali lipat. Belum lagi kolesterol tinggi yang bikin plak aterosklerosis itu yang nyempitin pembuluh darah. Nah, kalau kita tarik benang merahnya nih, gimana tuh? Kondisi-kondisi kronis tadi itu sering banget akarnya ya dari gaya hidup kita sehari-hari. Ya benar juga. Seberapa besar sih memang pengaruh gaya hidup ini kalau menurut sumbernya? Wah, signifikan banget. Contoh ya, merokok aja disebut bisa ngelipatin resiko stroke iskemik. 2 kali lipat loh. Sebaliknya, kalau kita aktif gerak, olahraga teratur, itu risikonya bisa turun 25-30% dibanding yang mager, yang kurang gerak.
Terus ada lagi obesitas, minum alkohol berlebihan, itu semua nambah resiko. Jadi lingkaran setan gitu ya. Gaya hidup nggak sehat bikin penyakit penyakit kronisnya memicu stroke. Bisa dibilang gitu. Tentu ada juga faktor yang nggak bisa kita kontrol sepenuhnya, kayak usia, kan risiko naik terus setelah umur 55. Atau riwayat keluarga genetik. Tapi banyak banget faktor risiko utama yang sebetulnya ada di tangan kita. Bisa dikendalikan lewat pilihan gaya hidup. Fokus ke situ kuncinya. Oke. Nah sekarang kalau amit-amit stroke beneran terjadi nih, apa yang paling penting? Tadi disebut soal waktu, terus ada istilah periode emas ya di materinya. Betul. Ada golden period, jendela waktu emas. Kira-kira 4,5 jam pertama sejak gejala awal muncul. Ini penting banget. Di rentang waktu ini, ada pengobatan namanya trombolisis. Itu pakai obat, contohnya alteplase, buat ngelarutin sumbatan darahnya. Efektivitasnya paling tinggi di jam-jam awal ini. 4,5 jam ya? Oke. Selain trombolisis itu, ada lagi? Ada juga trombektomi. Ini tindakan mekanis. Jadi gumpalan darahnya diambil langsung dari pembuluh darah di otak pakai alat khusus. Jendela waktunya bisa lebih panjang sedikit, kadang sampai 8-12 jam, atau bahkan lebih pada kasus tertentu yang memenuhi kriteria. Tapi intinya tetap sama. Makin cepat ditangani, makin banyak sel otak yang bisa diselamatkan fungsinya. Jangan ditunda. Oke, jadi the faster, the better. Nah, setelah fase gawat daruratnya lewat, apa langkah selanjutnya? Fokusnya pasti pencegahan biar nggak kejadian lagi kan? Tepat sekali, pencegahan sekunder namanya. Ini biasanya kombinasi beberapa hal. Pertama, obat-obatan pasti ada perannya. Misalnya obat antiplatelet, kayak aspirin buat encerin darah, cegah bekuan baru. Atau antikoagulan kalau ada masalah irama jantung kayak fibrilasi atrium. Terus obat buat kontrol tekanan darah, sama statin buat nurunin kolesterol. Tapi obat aja nggak cukup ya kayaknya. Balik lagi segaya hidup tadi. Nah, itu dia. Obat itu penting, tapi fondasi pencegahan jangka panjang yang paling kuat, ya kembali ke diri Anda. Ke gaya hidup. Ini yang seringkali lebih susah, tapi paling berdampak. Apa aja? Ya tadi, pola makan sehat. Banyakin buah, sayur, ikan yang ada omega-3-nya, biji-bijian utuh. Kurangi banget garam, gula, sama lemak jenuh. Terus, rajin bergerak. Nggak usah muluk-muluk. Targetin aja 30-60 menit aktivitas intensitas sedang, kayak jalan cepat atau jogging ringan, 3-5 kali seminggu. Udah bagus banget itu. Terus yang jelas, stop rokok. Sama batasi alkohol, kelola stres juga penting, cari cara relaksasi yang cocok, dan tidur yang cukup, idealnya 6-8 jam. Dan jangan lupa cek kesehatan rutin ya, buat mantau angka-angka tadi. Nah ya, itu penting banget. Cek tekanan darah, gula darah, kolesterol secara berkala. Jadi kita tahu kondisi kita dan bisa ambil tindakan kalau ada yang mulai nggak beres. Oke deh, jadi kalau kita rangkum nih Deep Dive kita hari ini, stroke itu darurat medis otak, penting banget kenali gejalanya, pakai fast, tapi juga waspada sama gejala yang mungkin gak khas. Faktor risikonya banyak banget terkait sama penyakit kronis, hipertensi, diabetes, kolesterol yang seringkali akarnya dari gaya hidup kita dan sebetulnya bisa kita kenalikan. Jadi tindakan cepat pas gejala muncul itu vital, tapi investasi terbaik jangka panjang, ya komitmen ke gaya hidup sehat, gitu ya. Tepat sekali. Sebagai penutup mungkin ya, satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Kalau kita lihat hubungan erat antara pilihan sehari-hari, penyakit kronis, dan risiko stroke ini, kira-kira ini satu aja perubahan kecil tapi konsisten yang bisa Anda mulai terapkan minggu ini juga sebagai investasi buat kesehatan otak Anda ke depan. Apa itu?